dapat apa aja 2 tahun fokus konten di Shopee Affiliate, terutama di Shopee Video. Di video kali ini aku akan sharing-sharing sedikit aja tentang perjalanan konten aku dan bagaimana cara aku bisa bertahan. Padahal udah banyak banget yang join Shopee Affiliate, tapi alhamdulillah masih bisa terus bertahan di Shopee Affiliate ini. Yuk, simak videoku sampai selesai, nggak usah lama-lama, langsung aja kita mulai. Pertama, mungkin aku akan cerita pencapaian apa sih yang udah aku dapat dari Shopee Affiliate ini. Yang pasti secara materi memang setelah aku jalanin 2 tahun ini, meskipun awalnya tuh berat banget karena komisi pertama aku juga cuman berapa ribu doang gitu ya per hari, tapi ternyata setelah aku fokus dan aku terus belajar, aku nggak nyangka banget ternyata Shopee Affiliate itu bisa membawa aku sejauh ini. Kemarin pencapaian yang menurut aku sangat-sangat membahagiakan adalah aku bisa umroh sama mamahku, dan itu hasil dari Shopee Affiliate. Kemudian yang aku pelajari adalah ternyata konsisten doang itu nggak cukup, tapi gimana setiap harinya aku selalu belajar. Nah misalnya gini teman-teman, meskipun aku ngerasa aku udah jago ya dalam segi konten video, tapi kayak gitu aja tuh nggak cukup. Jadi aku harus sering-sering juga melihat data performa di bagian dashboard Shopee Affiliate, kira-kira penjualan kemarin itu berapa. Nah, aku amati nih, aku lihat-lihat kira-kira produk yang laris itu apa, produk yang nggak mesti aku review lagi tuh produk apa. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi memang harus terus setiap harinya juga aku amati dan aku pelajari. Nggak bisa cuman ya udah yang penting sehari dapat komisi 1 juta misalnya, ya udah bodo amat. Nah itu tuh nggak bisa. Apalagi sekarang kan semakin banyak yang join di Shopee Affiliate. Nah itu kan persaingannya makin ketat ya. Makanya aku juga harus mikir gimana caranya biar konten aku juga tetap bisa bersaing dengan konten affiliate yang lainnya. Makanya aku harus punya ciri khas atau kekuatan dalam konten aku gitu. Aku selalu bilang di YouTube aku bahwa sebenarnya yang ngebuat konten kita FYP tuh karena 2 hal aja sih, karena produknya atau karena dari segi kontennya. Jadi teman-teman tuh harus punya kekuatan dalam konten kalian, apa sih yang kalian jual gitu. Misalnya kayak konten aku, yang aku jual di kontenku adalah cara aku mereview produk itu sedetail itu, dan juga aku menang dari segi visual videonya gitu, terang, jelas, nggak burem. Jadi memang harus ada ciri khas dan juga kekuatan di dalam setiap konten. Coba teman-teman amati konten kalian, kira-kira kamu sudah punya itu belum? Karena kekuatan itulah yang ternyata ngebuat akun aku bisa bertahan sejauh ini, karena aku jadi bisa bersaing dengan konten yang lainnya. Beberapa bulan yang lalu aku sempat merasakan viewers itu anjlok ya, benar-benar susah banget untuk mencapai 1000 viewers. Tapi di situ aku berpikir, kalau biasanya aku sehari 3 kali, apakah aku harus sehari 5 kali gitu. Jadi memang harus ada yang ditingkatkan lagi. Akhirnya aku mencoba, oke, aku sehari 4 kali gitu, dan ternyata berhasil. Itu kayak bikin viewers aku yang di bawah jadi ikutan naik juga. Jadi teman-teman juga harus sering-sering mengevaluasi, ini kenapa ya kok anjlok gitu. Harus ada yang kalian lakukan juga. Nah, aku juga belajar dari orang yang live streaming. Kenapa sih mereka tuh live streaming setiap hari? Kenapa nggak ada liburnya gitu? Karena kalau misalkan live streaming, misalkan lagi rutin nih live streaming, terus tiba-tiba ada libur, itu biasanya trafficnya anjlok. Dan aku ngerasain itu di videoku gitu. Jadi kalau bisa memang, kalau udah benar-benar bisa banget bikin konten, kalau bisa memang nggak boleh ada liburnya. Jadi biar trafficnya juga tetap terjaga. Itu yang benar-benar aku pelajarin banget. Semenjak join di Shopee Affiliate, aku jadi alhamdulillah dikasih banyak banget produk dari brand. Karena apa? Karena dari akun yang sudah aku bangun sendiri gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen juga dapetin produk dan disupport sama brand, dikasih produk setiap bulan, teman-teman tuh harus nge-branding akun kalian. Semenjak aku join Shopee Affiliate, sekarang tuh aku jadi udah nggak perlu lagi beli skincare, beli perabotan. Jadi kayak aku misalkan butuh produk ini, aku tinggal minta aja ke seller gitu. Sekarang juga udah ada beberapa brand yang selalu support aku setiap bulannya. Itu adalah hasil dari aku nggak cuman konsisten, tapi juga aku nge-branding akunku biar akunku tuh dikenal sebagai konten kreator apa. Nah itu penting banget. Makanya aku selalu bilang di konten-kontenku, tentukan niche konten. Karena dengan kamu menentukan niche konten, itu akan ngebuat kamu itu dikenal sebagai konten kreator apa dan jadi punya identitasnya. Aktif di Shopee Affiliate juga ngebuat aku jadi bisa juga ternyata ikutan event-event seperti produk-produk yang baru launching. Misalnya kayak kemarin di bulan Oktober itu aku alhamdulillah banyak banget ikutan event-event yang sebenarnya itu event-event itu tuh kita daftar sendiri gitu. Nah, tapi pada saat registrasi pendaftaran itu tuh ada syarat yang mana kita itu harus mencantumkan sosial media kita, Shopee Video kita, berapa jumlah followersnya gitu. Makanya kenapa harus branding akun nih di awal. Jadi biar kalau misalkan
ada event-event kayak gini tuh ketika kita masukin sosial media kita, Shopee Video kita, itu kita bisa langsung di ACC gitu teman-teman, bisa dikonfirmasi untuk kita bisa ikutin event-event seperti kemarin tuh di Sunslick, terus Dove, terus nanti aku ada event lagi nih, event yang satu grup sama Wardah, dan itu tuh aku daftar guys, dan itu gratis kok acaranya. Setelah aku datang ke event-event seperti itu, aku jadi kenal banyak konten kreator pemula bahwa sebenarnya mereka juga followersnya tuh nggak banyak ternyata, kayak masih ada yang cuman 1 follower di Shopee Video, itu ternyata juga bisa di ACC guys. Yang penting kalian tuh kayak udah aktif dulu aja untuk posting konten di Shopee Video, di sosial media kalian juga seperti Instagram ya terutama. Terus kemarin di event yang aku ikutin juga aku jadi belajar banyak hal, karena di event itu juga ada tim dari Shopee-nya langsung ngasih tahu gimana sih caranya bikin konten yang bener, gimana caranya untuk meningkatkan penjualan dan lain sebagainya. Jadi ada banyak hal yang aku ngerasa wah, join Shopee Affiliate ini tuh udah bawa aku sejauh ini gitu. Aku bersyukur banget sih. Jadi saranku buat teman-teman yang udah join di Shopee Affiliate dan sudah aktif memposting di Shopee Video ataupun kalian live streaming atau mungkin cuma sharing doang, itu nggak apa-apa banget ya. Yang penting kalian itu harus aktif juga di Instagram terutama, karena itu penting banget, itu mempengaruhi kalian itu bisa disupport sama brand juga. Kadang-kadang brand juga melihat sosial media kalian, jadi jangan cuman aktif di Shopee Video doang, tapi harus aktif juga di Instagramnya. Untuk konten kreator pemula itu berat banget ya guys, karena aku juga awal-awal komisinya masih receh banget kayak gini, tapi dengan kegigihan aku untuk selalu belajar dan juga konsisten, aku jadi sejauh ini juga kan. Jadi barangkali kalian tuh ada rezeki di Shopee Affiliate, teruslah belajar dan teruslah konsisten, karena siapa tahu, kita nggak tahu ya, bulan besok atau mungkin besok video kita FYP boom, ada yang check out banyak, itu kita nggak ada yang tahu. Makanya saranku teman-teman harus tetap semangat di Shopee Affiliate ini. Kayak aku pun nggak langsung pecah telur kok, waktu itu kayaknya aku kayak beberapa bulan gitu baru pecah telurnya. Dan komisi pertamaku 10 juta ya, 10 juta per bulan pertamaku itu setelah aku konsisten selama 7 bulan. Jadi emang bener-bener berproses banget. Jadi kurang lebih seperti itu aja sharing aku hari ini tentang perjalanan konten aku selama 2 tahun di Shopee Affiliate. Jangan lupa diklik like dan diklik subscribe-nya, soalnya YouTube channel aku ini aku bakal sering banget ngebahas tentang Shopee Affiliate. Jadi dadah!